Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombor. Pemirsa, gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 mengangkat moto Bersatu Kita Juara ini akan digelar di dua provinsi di wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara, dan tentunya jatuh pada tanggal 8 September 2024 nanti. Kita akan menyaksikan pegelaran Akbar ataupun pegelaran yang mewah akan hadir di Sumatera Utara. Meski terhitung cukup lama pemirsa, namun harus kita ketahui terkait kesiapan dan persiapan dari KONI Sumatera Utara untuk mempersiapkan para atlet baik dari fisik dan juga mentalnya seperti apa. Ini nanti kita akan tanyakan. Dan seperti apa pula nanti terkait dengan upaya-upaya dari pemerintah kita, khususnya memberikan sarana dan prasarana untuk mensukseskan PON 2024 Aceh, Sumatera Utara. Tentunya bersama saya Muhammad Adnan Nasution dan rekan cantik saya. Dan saya Kori yang menemani Azril, kita ungu-ungu di sini Azril. Pasti unyu-unyu nanti. Unyu-unyu. Apa kabar pemirsa ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Apalagi di tengah kondisi cuaca yang tidak stabil begitu ya di Kota Medan ya Azril ya. Jadi kita harus tetap selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Senang sekali ya setiap hari ya Azril ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Markombor hadir tentunya menghadirkan tema-tema yang menarik seperti PON yang tidak kalah menariknya. Ini memang harus selalu kita gemakan karena ini tidak terasa sudah setahun lagi ya, September tahun depan. Juga Sumatera Utara terpilih jadi salah satu tuan rumah. Menjadi tuan rumah, wah ini luar biasa sekali. Kita patut berbangga ya pemirsa sebagai masyarakat Sumatera Utara menjadi tuan rumah. Harus menampilkan yang terbaik, harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk PON 2024 yang ke-21. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita yang tentunya si empunya begitu ya, Azril ya, yang menggelar PON ini ya 2024. Siapa Azril di sebelah Azril? Terima kasih Kak Kori dan pemirsa untuk mempertajam informasi Anda kami akan hadirkan dan juga perkenalkan yang pertama, beliau adalah Wakil Ketua Umum KONI Sumatera Utara, Profesor Dr. Haji Agung Sunarno, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya Prof, dan siap untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas sana ya Prof. Insya Allah. Kak Kori punya siapa di sana? Wah, di sini lengkap ya, sudah ada wakil ketua sudah diperkenalkan dan ketua umumnya juga hadir di sini, Ketua Umum KONI Medan, Bapak Dr. Andes Edi Hasiberani MSI. Selamat sore Pak Edi, apa kabar? Selamat sore, salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Situasi sekarang sepoi-sepoi lah. Sepoi-sepoi, betul. Baik, ini walaupun sepoi-sepoi tapi kita harus tetap semangat ini ya untuk mensosialisasikan juga pagelaran PON yang akan berlangsung tahun depan. Seperti apa persiapan kita ini ya menjelang 1 tahun mendatang? Langsung kita tanyakan ke ketuanya ya. Baik, langsung silakan Pak Edi, bagaimana ini untuk persiapan kita sebagai tuan rumah yang katanya kita ditunjuk sebagai penutupan begitu ya Pak Edi ya, untuk penutupan kan pembukaannya di Aceh, penutupannya di Sumatera Utara, atau bagaimana sebenarnya ya, terima kasih. Pak? Jadi sebenarnya nanti yang paling banyak memperjelas itu adalah dari KONI Sumatera Utara. Oh, baik. Tapi kami coba Medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara, salah satu tempat perhelatan PON ini direncanakan, yang kita dengar direncanakan Aceh pembukaan, Medan penutupan. tanggal 8 September, 8 September. Medan penutupan, Sumut lah, Medan Sumut, Medan Deli Serdang, tanggal 20 September. Kira-kira gitu formasinya Pak. Baik, wah luar biasa, kayak udah nggak sabar gitu Udah ya. nggak sabar. Apa saja yang menjadi pokok informasi kita dan juga bagi masyarakat sana di luar sana yang tahu dan juga ingin tahu terkait esensi persiapan untuk KONI Sumatera Utara menyambut PON 21 ini. Silahkan Prof, seperti apa? Baik pemirsa, KONI Sumatera Utara sebagai induk daripada seluruh cabang olahraga, kita akan mempertandingkan 58 cabang olahraga. 58, wow Ya, banyak ya. itu di Sumatera Utara yang dipersiapkan, tapi yang dipertandingan 66. 34 di Sumatera Utara, 32 di Aceh. Jadi Sumatera Utara mendapatkan 34 cabang olahraga itu yang akan difokuskan ke 8 kabupaten kota. Intinya bahwa
tuan rumah PON itu selain daripada Kota Medan, juga Deli Serdang, Sedang Bedagi, Tebing Tinggi, sampai ke Parapat sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan, khususnya di Parapat itu cabang olahraga air, Ya, ski air. Jadi bukan hanya pekerjaan yang gampang, Betul. kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana menyiapkan atlet yang sampai hari ini menjalankan pemusatan latihan itu 1.282 atlet dengan pelatih. Wow. Nah, sehingga ini pekerjaan yang luar biasa karena menjadi tuan rumah sendiri dan nanti akan juga mengirimkan atlet tersebut ke Aceh. Ya. Karena yang mengikuti beberapa cabang olahraga yang ada di Aceh. Iya. Nah, sehingga kita sangat berterima kasih kepada KONI Medan berkontribusi besar terhadap kontingen Sumatera Utara yang akan bertanding di Pekan Olahraga Nasional tahun 2024. Wow, menarik sekali. Iya. Ada 58 cabur, terdiri dari 34 sumut, 32 Aceh. Masih sumut yang masih banyak untuk caburnya. Kenapa demikian, Prof? Ya, penentuan cabang olahraga itu kita bersepakat dengan Aceh. Cabang-cabang olahraga yang punya potensi prestasi di Aceh, kebanyakan di Aceh. Oke. Juga kebanyakan yang berpotensi di Sumatera Utara, 34 tersebut di Sumatera Utara. Khususnya kalau di Sumatera Utara ini sesuai dengan karakter orang Sumatera Utara ini kan tukang bertumbuk nih. Maka cabang-cabang olahraga material art, ya khususnya yang judo, tinju, silat, karate, itu semuanya di Sumatera Utara. Sesuai dengan karakter kita minta waktu itu. Dan cabang-cabang olahraga seperti anggar, kemudian cabang olahraga muata, itu semua juga di Aceh. Juga mereka karena di Aceh ada namanya konum ya, istilahnya peraturan mereka yang tidak memperbolehkan misalnya hal-hal tertentu, sehingga renang itu kita tempatkan di Sumatera Utara. Oke. Baik. Wah, menarik sekali ya. Nah, untuk sampai saat ini kan sudah hamin setahun gitu ya. Bagaimana persiapannya, sudah berapa persen, Prof? Kalau Sumatera Utara itu pelatdanya sudah mulai tahun 2020. Iya. Kita sudah lama. Sejak ditentukan kita tahun 2018 penentuan kita tuan rumah PON, kita langsung pelatda. Bahkan ketika kita PON di Papua, kita sebagian sudah pelatda. Jadi persiapan alhamdulillah sampai hari ini memang ada istilahnya sistem promosi dan degradasi. Nah, jadi promosi degradasi ini setiap tahun akan ada yang promosi dan akan ada yang degradasi. Sampai nanti bulan Desember kita masih menerapkan itu. Sehingga nanti di tanggal 1 Januari 2024 kita sudah go ahead 100% atlet kita yang akan bertanding secara baik di PON nanti. Apakah terminologi promosi dan juga degradasi itu terkait tentang terhadap atletnya sendiri mampu atau tidak dia untuk berlaga, Prof? Seperti itu yang dimaksud? Terminologinya bahwa promosi degradasi itu atlet juga, pelatih juga, wasping itu pengawasan dan pendampingan juga. Jadi salah satu tolok ukur promosi dan degradasi itu adalah medali ataupun prestasi ketika dia melaksanakan kejurnas. Kejuaraan nasional. Sampai di mana dia dapat medali, itulah sebagai penanda dia promosi dan degradasi. Misalnya, atlet tersebut dulu dia masuk ke PON itu, masuk pelatda PON itu medalinya perunggu. Tapi setelah nanti dia dilatih kemudian kejurnas lagi, tahun ini dapat medali emas, maka dia akan promosi. Karena ada 3 grade. Yang pertama adalah unggulan, itu semua rata. Kemudian yang nomor 2 itu prioritas. Yang pertama adalah super prioritas. Nah, jadi ini yang promosi degradasi ini. Nah, apabila memperoleh nanti medali emas, katakanlah yang perunggu ataupun perak, maka dia akan promosi. Tapi yang emas ini apabila dia tidak mempertahankan gelar emasnya, maka dia akan degradasi. Bisa menjadi prioritas maupun unggulan. Jadi ada motivasi tersendiri di sana dalam kompetitif itu. Betul, ada motivasi untuk juga untuk para spirit atlet. juga agar menampilkan yang terbaik juga, tidak hanya untuk individual ataupun grupnya, dan untuk Sumatera Utara pastinya. Mengingat kita menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan akbar ini, Kak Kori. Betul. Baik, kita undang pemirsa juga mungkin ya, Azril ya. Silakan bagi Anda pemirsa yang juga ingin bergabung bersama kami, yang bertanya-tanya dengan narasumber kita atau ada yang ingin disampaikan begitu ya, silakan di 081161000386. Jangan salah ya pemirsa, dicatat
0811610386. Silakan ya bergabung bersama kami di sini karena ini memang menarik sekali untuk kita diskusikan begitu ya. Baik, saya ke Pak Edi nih. Pak Edi, kalau menurut Pak Edi sendiri kita ditunjuk sebagai tuan rumah pagelaran PON ke-21 ini, sebenarnya keuntungan kita sebagai tuan rumah ini apa yang bisa kita ambil, bisa kita dapat begitu Pak Edi? Khususnya untuk Kota Medan ya kan? Khususnya untuk Kota Medan. Terima kasih. Jadi sebenarnya setelah tahun 53, PON kedua waktu itu kita menjadi tuan rumah. Hari ini kita akan membincangkan PON ke-21 Ya. tahun 2024. Ini kerinduan masyarakat Sumatera Utara secara umum dan masyarakat olahraga secara khusus. Dengan kita menjadi tuan rumah, jelaslah banyak keuntungan-keuntungan. Ya, paling tidak yang pertama kita akan disajikan oleh tontonan pertandingan-pertandingan berkelas nasional. Yang kalau ini ditandingkan di tempat orang lain kita hanya bisa melihatnya mungkin dari media. Ya, jadi kita bisa melihat langsung. Yang kedua, biasanya kita akan bisa mendorong prestasi lebih baik. Ya, mengingat kita main di tempat sendiri. Setuju. Walaupun dalam hal-hal positif ya, bukan mempergunakan hal-hal non teknis. Dengan kita bertanding tempat sendiri, supporter kita akan lebih ramai, orang tua, keluarga dan lain sebagainya, anak-anak atlet kita itu bisa langsung menyaksikan sekaligus memberikan support ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga pelaksanaan PON ini memberikan fungsi efek kepada sektor lain. Pasti. Ya, nah, bukan hanya olahraga. Pariwisata. Ya, termasuk pariwisata, ekonomi mikro, makro dan segala macam. Jadi jelas Mbak, keuntungan kita menjadi tuan rumah PON itu cukup banyak. Maka sering saya katakan kepada adik-adik atlet, kalau asumsinya PON itu dilaksanakan sekali 4 tahun, hari ini provinsi di Indonesia ada 38 provinsi, kita kalikan 4, berarti hampir 150 tahun lagi, kurang lebih kalaupun kita menjadi tuan rumah. Jadi untuk itu kita berharap, mari kita gunakan bersama-sama dengan baik peluang dan kesempatan ini seperti apa disampaikan tadi, karena kita mengakui bahwa keuntungan menjadi tuan rumah itu cukup banyak. Betul. Menarik sekali. Lantas saya masih berbicara kepada Pak Edi, Kak Puri dan juga pemirsa, kalau dari KONI Medan sendiri terkait persiapan hingga pembinaannya yang dilakukan terhadap para atlet untuk di Medan sendiri seperti apa, dan mungkin pembinaan untuk kontingennya seperti apa juga Pak? Ya, terima kasih. Jadi biasanya ya kontingen Sumatera Utara itu diisi oleh dominasi anak-anak Medan. Pasti. Ya, sekitar 50, 60 bahkan pernah 70% didominasi oleh anak-anak Medan, baik atlet maupun pelatih. Itu biasanya juga diimbangi dengan prestasi nanti, hasilnya. Itu kurang lebih presentasi tadi itu juga nanti mudah-mudahan kita doakan disajikan oleh anak-anak Medan. Ya. Jadi persiapan Medan sendiri sebenarnya begini Bang. PON ini sebenarnya apa disampaikan Prof tadi, hari ini sudah ada Pelada PON. Sebelum Pelada PON ini terbentuk, itu dulu ada beberapa kegiatan dilakukan, termasuk diantaranya Pekan Olahraga Provinsi Sumut misalnya. Ada Kejurda, ada Selekda. Sebenarnya kalau KONI kabupaten kota, termasuk dalam hal ini KONI Medan, itu lebih banyak main di situ dulu. Di mana kita mengusahakan atlet-atlet Medan itu bisa mendominasi, memberikan kontribusi atlet terbanyak. Ya, di situ kita main. Kemudian seperti disampaikan pun sejak tahun 2020 mereka sudah masuk di Pelada PON yang langsung ditangani oleh KONI Sumut. Sehingga secara teknis, secara penanganan mereka akan lebih banyak langsung ditangani oleh KONI Sumut. Kurang lebih anak-anak kita itu dari sekitar serahan KONI Sumut. Tapi kita di KONI Kabupaten Kota, khususnya KONI Medan, karena kita juga berketepatan memberikan kontribusi atlet terbanyak, kita memberikan support, dukungan moral, dukungan mental seperti yang Abang katakan tadi. Nggak dukungan material juga Pak? Termasuk. Ya, termasuk anak-anak yang pelada sekarang itu kita berikan semangat semacam ekstra puding, tambahan uang transport, itu kita berikan semua. Jadi itu kita berikan kepada anak-anak Medan, sehingga kita berharap adik-adik ini bisa lebih semangat dan bisa tetap bertahan hingga nantinya. Medan punya berapa atlet Pak untuk yang akan terjun di PON 2024 nanti?
sekitar 500-an ke 600-an. Wow. Medan sendiri. Iya, dari atlet sumut itu tadi. Makanya kalau kita sekarang 33 kabupaten kota, itu lebih dari setengah itu anak Medan. Yang setengah lagi itu kalaupun apa dibagi 32 kabupaten kota lain. Betul. Nah, itu berkat kebersamaan dan doa kita semua sebenarnya. Iya. Wah, luar biasa. 500 atlet yang akan menjadi Dari- perwakilan dari Kota Medan sendiri. berangkat nanti menuju PON 2024 nanti. Cukup banyak. Terkait prosesnya perlu kita ketahui nih Kak Kori. Karena menarik bagi saya 500 perwakilan Medan ini mengingat kita ada di Sumatera Utara ini begitu banyak kabupaten dan juga kotanya. Iya, Mengapa kalau total Medan dari keseluruhan 1.200 tadi ya Prof ya Iya. sampaikan ya. Mengapa Kota Medan mencapai 500 atlet yang sebagai representatifnya? Terima kasih. Jadi ini sebenarnya sekali lagi moto kami kebersamaan ya, kebersamaan. Jadi Medan itu memang jujur saja kita beruntung ya. Pimpinan kita, wali kota kita maupun legislatif sangat mendukung pergerakan olahraga di Kota Medan, terutama masyarakat. Jadi Medan itu mulai Januari sampai Desember itu punya program kegiatan, Bang. Oke. Jadi diawali itu perencanaan di rapat, anggota, rapat segala macam. Kemudian kita pelaksanaan Porwil, kita laksanakan Piala Wali Kota, kita laksanakan Porkok dan lain sebagainya. Sehingga Bang sangat diuntungkan ada beberapa provinsi dan kota kabupaten di Indonesia ini studi bandingnya ke Medan. Bahkan provinsi DKI kemarin itu studi bandingnya ke kota Medan. Oh iya, wow. Nah, provinsi DKI. Mungkin mereka melihat begini Bang, tambahan sedikit bahwa ada beberapa program kita itu program yang sepertinya satu-satunya di Indonesia. Pertama, program Porkot. Porkot itu adalah Pekan Olahraga Kota. Itu satu-satunya di Indonesia yang dilaksanakan tiap tahun. Ya. Oh, hanya ada Tiap di tahun. Medan. Nah, luar kalau ada pun biasa. di daerah-daerah kota besar lain itu mungkin sekali 4 tahun, sekali 2 tahun. Di bulan 5 kalau nggak salah ya Pak? Kita lihat liburannya Pak, di mana iya. anak-anak libur. Itu Porkot. Porkot. Kemudian itu kita turun lagi ke bawah menjemput bola, namanya Porwil Kecamatan. Jadi 21 kecamatan ini kita bagi atas 3 sentra, 3 zona. Jadi kita masuk lagi ke bawah. Jadi itu juga hanya ada di Kota Medan di Indonesia dari penjelasan dan studi yang kita lakukan. Dan ada kegiatan-kegiatan lain yang kita rangsang. Jadi seperti apa yang Abang sampaikan tadi, sepertinya di tamping talent scouting dan kekuatan siswa-siswa di sekolah, kompetisi lah Bang jawab. Kompetisi. Dengan adanya kompetisi, kita bisa mendapatkan bibit, meningkatkan prestasi anak-anak, dan lain sebagainya. Jadi kompetisi itu sepertinya yang banyak kami lakukan di Medan. Oke, Oke, menarik wah, luar sekali untuk biasa kita ya. bahas. Dan tentunya pemirsa dan juga Kak Kori ini kita masih akan banyak lagi membahas Iya, hal-hal betul. yang sangat substansial pada PON 2024 ini yang telah hadir 2 narasumber hebat ini. Dan mungkin terkait sarana dan prasarana Nah. yang diberikan pemerintah kepada PON di Iya, Sumatera Utara. nggak kalah Ada penting minusnya ya. tidak sih sebenarnya? Kita akan kupas nanti pemirsa. Bagaimana jawaban Prof kita? Sesaat lagi. Ya pemirsa, persiapan KONI sukseskan PON 2024 menjadi tema menarik kami pada sore hari ini yang pastinya kami akan persembahkan kepada Anda dari sudut pandang kedua narasumber yang sangat hebat hari ini. Tentunya masih bersama saya Muhammad Nasution dan rekan cantik saya Kak Kori di sana. Iya, baik. Nah pemirsa saya juga kembali ya mengundang Anda di line telepon interaktif. Silakan kita masih panjang waktunya Pasti. ya untuk berbincang-bincang. Silakan di 081161000386 ya. Mumpung ada di sini ketua-ketua kita yang bisa Ya. ditanyakan langsung ya pemirsa. Apalagi yang tadi yang sudah di-spill Azril ya terkait dengan venue. Ya. Ini bagaimana begitu? Masyarakat juga banyak yang mempertanyakan ini Benar Azril sekali. ya. Kita tanyakan Boleh, langsung. silakan Kalau perwakilkan Kak pertanyaan saya ini. pertanyaan dari masyarakat juga ini, Iya, Prof. Bagaimana terkait dengan venue kita yang sangat wah sekali harusnya jika ini sudah rampung begitu kelihatannya, Prof. Sudah berapa persen, Prof? Ini menjelang 1 tahun ini? Baik, sebenarnya dari segi tugas dan fungsi KONI Sumatera Utara itu adalah penyiapan atlet. Penyiapan atlet ya, Nah, Wak. jadi kita mempersiapkan atlet, itu kontingennya, kemudian bagaimana bertanding, bagaimana dengan pengurus provinsi cabang olahraga, itu semua urusan KONI. Iya, iya. Mengenai venue itu urusan daripada pemerintah. Ya. Oke. Ya, kita sampaikan bahwa mungkin di Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara.
Tapi kami yakin dan percaya itu bahwa sampai hari ini cabang-cabang olahraga yang di sini di Sumatera Utara itu kebanyakan cabang olahraga yang bermainnya itu di ruangan tertutup. Ya. Oh. Nah, seperti material art. Itu artinya cabang olahraga yang ya bersaing dengan apalah ya, seperti bela diri ya. Bela diri, karate di sini, judo di sini, pencak silat di sini. Kemudian apa namanya? Kalau Muay Thai di Aceh. Yang pasti begini. Sampai hari ini kalaupun dilaksanakan di Sumatera Utara itu PON, itu pasti terlaksana. Kita banyak gedung-gedung kita, pelajar-pelajar kita banyak. Meskipun terdapat kendala juga di dalamnya, Prof. Sudah pasti, tetapi artinya kalaupun pelaksanaan PON itu pasti akan terlaksana dengan baik di sini. Dan sekarang kita kan sedang membangun sekarang di Batang Kuis di sana di hotel di Desa Sena. Desa Di sana sedang dibangun, itulah material art tadi dibangun di sana. Itu kalau janjinya kemarin waktu dia peletakan batu pertama akhir tahun ini selesai. Iya. Kemudian ada Stadion Madia Atletik, itu 2 pun sedang dibangun di sana. Itu juga demikian. Kemudian ada pembangunan dari PUPR dari Jakarta, itu stadion. Nah, itu sedang berjalan, baru kemarin ditandatangani, mungkin tahun 2024 baru selesai. Jadi intinya bahwa Pekan Olahraga Sumatera Utara ini bukan pekerjaan yang gampang atau apa, tapi semua harus koordinasi. Betul. Tapi kita yakin dan percaya kepada pemerintah Sumatera Utara yang begitu luar biasa. Ladang dan tanda kutip tanahnya kita ada, pembangunan sedang dijalankan, tentang pelaksanaannya nanti kita akan tinggal lihat. Ya. Pada tahun 53 aja kita sudah mampu tuan rumah, masa tahun 2024 nggak bisa tuan rumah? Kita malu sebagai tuan rumah PON lah nanti kalau tidak dilaksanakan kan. Iya. Sekarang sedang dibangun, bahkan kolam renang pun sekarang sedang diperbaiki di Selayang kan. Nah, dan di Aceh juga demikian. Jadi keuntungan kita tadi disampaikan Pak Edi, keuntungan kita sangat luar biasa sebagai tuan rumah ini. Kita memegang 5 sukses ini di sini. Sukses prestasinya, sukses penyelenggaraannya, sukses administrasinya, sukses ekonomi masyarakat, dan sukses pasca PON. Ya. Nah, jadi 5 ini menjadi tanggung jawab Provinsi Sumatera Utara. Aceh juga demikian. Ya. Karena sejarah tuan rumah bersama itu baru Sumatera Utara dan Aceh. Ya. Sejak adanya PON tahun 48 di Solo. Ya. Nah, jadi ini suatu pekerjaan yang sama-sama dirancang oleh 2 gubernur dulu, bagaimana tuan rumah bersama, panitianya juga bagaimana bersama, itu baru sekali, ini sejarah. Habis ini baru NTT sama NTB, juga 2. Sehingga macam kata Pak Edi Sibarani tadi, kalau satu provinsi satu tuan rumah atau PON itu satu tuan rumah, satu provinsi, maka akan menggunakan 150 tahun. Pasti. Kita kan nggak pernah menikmati itu. Nah, sehingga kita kalau dengan adanya 2, bahkan bisa saja 3 atau 4, tergantung kondisi kesepakatan bagaimana provinsi yang menjadi tuan rumah PON. Betul. Baik, menarik sekali kan hal ini. Tapi saya ingin juga membuka perspektif buat pada masyarakat juga. Mungkin dia mewakilkan hati masyarakat juga. Kalau kita kaitkan terhadap hadirnya Menpora pada bulan Juni kemarin mengatakan 70% sudah oke. Meskipun dalamnya itu kita terdapat 30% lagi itu infrastruktur kah atau hal-hal yang berkaitan tentang atletnya. Tadi Prof mengatakan bahwa KONI adalah untuk mempersiapkan atlet. Tapi tentu didukung dengan sarana prasarana yang mendukung nantinya sebagai tempat untuk bertanding. Bagaimana Anda menyikapi dengan kata 70%? Sudah benarkah hal tersebut, Prof? Ya, tentu kalkulasinya yang membangun ya gitu ya. Tapi dalam pelaksanaan pelatnas sekarang kita tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Kalaupun misalnya ada dalam tanda kutip ini sedikit direhab, dia pindah tempat latihan, itu kan wajar-wajar saja. Karena apapun ceritanya, kita pingin yang terbaik bagi kita. Kita yakin dan percaya bahwa 75 yang disampaikan Menpora itu, yakin bahwa itu akan terlaksana. Dan sekarang kondisinya, kalaupun PON itu dilaksanakan hari ini, Sumatera Utara siap. Karena tadi cabang olahraga yang ada di Sumatera Utara mayoritas yang indoor, tadi yang di dalam, sehingga kita tidak terlalu bermasalah dalam itu. Berarti menurut kacamata Anda 70% itu sudah real lah ya, Prof? Real. Oke. Saya katakan real. Baik.
Terima Hanya kasih, Prof. memastikan begitu Iya, ya, Zril, saya ya? hanya memastikan karena saya adalah hati dan perwakilan dari masyarakat. Betul. Baik, kalau berbicara tentang atlet tadi ini disampaikan Prof bahwa ada 1.200 atlet Iya, nantinya iya. akan berlaga. Kalau untuk atlet wanitanya bagaimana Prof? Ada berapa Aduh, persentasenya mewakili ini? sekali. Mewakili hati para Iya. wanita Iya. sana ya. Ini emansipasi sama gender ini memang Iya. rame-ramenya ini. Gender Agak equality. sensitif ya. Iya. Nah, kalau dari perbandingannya ya 70-30 lah. 70-30. Iya, tapi artinya bahwa sekarang juga makin berprestasinya putri malah kebanyakan itu. Cabang-cabang olahraga tertentu ya, tidak semua. Seperti kalau memang dulu kita tahun 2004 mohon maaf, itu juara hoki juga putri Pak. Oh iya. Putri hoki putri juara di 2004 di Palembang waktu itu. Dan sekarang ada sepak bola putri. Ya, hoki juga ada putra putri. Kemudian di basket juga ada putra putri. Iya. Imbang semuanya. Tapi begitupun ada pula didominasi oleh laki-laki. Itu Iya. wajar cabang-cabang olahraga tarung dan lain sebagainya. Tapi juga di tarung juga tinju juga banyak putri. Ada juga ya ada putri ya, putri. Prof, ya? Wah. Judo, gulat juga putri ada. Waduh. Udah banyak nih. Cuma hanya perbandingannya memang seperti saya kan tadi. Kalau ada Iya, 10 iya. laki-laki, 10 atletnya ya 3 atau 4 orang. Dan ada nomor-nomor tertentu yang di situ. Bahkan yang menarik, kalau yang jelas banyak putrinya itu dansanya. Dansa banyak putri itu. Oh dansa cabang olahraga ada juga olahraga ternyata dansa, ya. Itu sangat menarik itu. Bisa Baru sebagai atlet tahu dansa. saya dansa Mungkin juga Kak Kori di bisa mendaftar ya? lombakan. Boleh, Boleh cuma ya, Prof, ya? latihan. Iya. Ya. Wah, Nomor-nomor luar dansa biasa. juga banyak. Ada tradisional juga. Dansanya itu ada dansa tradisional. tradisional. Oh, yang gitu. sesuai dengan karakteristik kita di Sumatera Utara. Mendekati ada tariannya, ada lagunya dan lain sebagainya. Ya. Banyak. Anda perempuan laki-laki juga bisa ikut gitu. Iya. Ada pasangan kan gitu. Dansa couple Ada gitu Zril pasangannya. ya. Biar couple kan. ampun, seru ya. Apa bisa badan yang seperti kami ini pakai yang besar-besar ya, Prof? Ya? Bisa. Iya, wah luar biasa. Dan Baik. banyak sekali Ya. cabang olahraga yang dipertandingkan dan ini yang terbanyak ya Prof Iya, ya selama 66. pagelaran PON ya. 66. 66 cabang Kita olahraga. mengikuti 58. Nah, artinya ada cabang olahraga yang di pertandingan itu kita tidak ikut ada. Ada. Misalnya di pertandingan di Aceh karena memang pengurus provinsi di Sumatera Utara belum ada. Oke. Nah, jadi tidak mungkin kita paksakan itu untuk ikut gitu. Ya. Di Kota Medan berapa banyak itu pengcapnya Pak Edi kan banyak juga 50. Sampai sekarang 55. Wah, 55. Nah, di Kota Medan yang punya 55. Di Sumatera Utara mengelola 58. Ada tambah 3 lagi. Baik, Prof. Kita beralih kepada Pak Edi ini yang juga memiliki pemikiran luas sekali terhadap PON 2024 ini. Pak Edi, kalau saya ingin mengetahui terkait pembinaan yang dilakukan dari KONI Medan ini untuk bisa nanti mempersiapkan atlet-atlet yang akan berlaga secara nasional ini seperti apa dan sejauh apa ini? Tidak hanya mungkin mental kah, fisik juga yang diberikan? Ya. Terima kasih. Jadi kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa KONI Medan itu membina atlet ada 2 lapis. Dua lapis. Nah, 2 lapisan ya. Jadi yang pertama kami sebut dengan Medan Juara, Oke. yang kedua dengan Medan Bangkit. Oke. Ya. Jadi untuk kedua lapis anak-anak yang kita bina itu kita sudah secara bertahap memperlakukan sport science. Ya, jadi pembinaan-pembinaan kita lakukan itu, jadi dia kita rekrut pertama dari hasil talent scouting, baik melalui pertandingan, melalui sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita tes fisik dan kesehatannya. Ya. Kita tes fisik dan kesehatannya dulu. Ya, kalau dia memenuhi kriteria yang telah kita tetapkan, maka dia kita masukkan sesuai dengan kuota yang sudah kita siapkan. Iya. Selama di dalam perjalanan mereka itu diwajibkan berlatih. Harus Paling selalu tidak berlatih. ada yang 3 sampai 5 kali seminggu. Ada target berarti? Ya, dia harus berlatih di tempat atau di venue masing-masing. Untuk ini juga kita melakukan pengawasan oleh wasping kita. Jadi di dalam perjalanan ini kita memberikanlah sedikit-sedikit semacam pengganti transport dan uang puding mereka sehingga itu tidak menjadi hambatan. Kemudian juga mereka kita dukung apabila adik-adik atlet ini akan melaksanakan try out atau try in. Jadi kalau try in ini pertandingan yang kita tuan rumah Ya. Ya. dan try out kita bertanding menjadi peserta, kita dukung itu cabur-cabur itu. Dari 55 cabur itu kita beri dukungan. Walaupun kita lihat tingkat kelayakan dan kepatutannya. Ya.
Itulah paling tidak cara-cara yang kita lakukan, dan kita lakukan evaluasi terus. Paling tidak tes fisik dan tes kesehatan ini kita lakukan 2 kali setahun. 2 kali setahun. 2 kali setahun. Ditambah lagi dengan multi event yang kita buat sendiri. Jadi KONI sendiri ada paling tidak 3 multi event yang kami buat. Sehingga Bang, kalau kita hitung-hitung 3 event yang dari KONI, ditambah cabur itu bisa membuat 2 atau 3 event saja. Itu berarti 5 sampai 6. Kalau kita bagi dia 12 bulan, itu paling tidak setiap 2 bulan mereka bisa berkompetisi. Nah, tinggal melihat tingkatannya ya, apakah dia junior, senior, utama dan lain sebagainya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pembinaan seperti itu yang sering kita lakukan. Karena memang dari kompetisi-kompetisi yang ada kita lihat Bang, bahwa atlet-atlet di Medan ini sekarang ini 11-12 dia, istilah orang Medan dia. Iya. Kekuatannya imbang-imbang saja gitu. Kalau anak-anak ini main ini hari, 4 bulan lagi main, mungkin yang jumpa dia di final tadi bisa mengalahkan dia. Wow. Kalau tadi yang juara tidak punya kesiapan yang cukup. Tidak terus berlatih. Tidak begitu ya. konsisten dia. Pasti bisa ditumbangkan. Maka dengan keberadaan itu adik-adik atlet ini tetap harus berupaya menjadi yang terbaik, sehingga memang tanda kutip suatu waktu dia diancam oleh atlet lain. Ada istilah juga atau terminologi yang dipakai oleh Prof juga, istilah degradasi dan promosi? Sama. Jadi degradasi promosi itu juga kita berlakukan di KONI Medan. Jadi atlet-atlet seperti kriteria yang disampaikan Prof tadi menjadi acuan kita. Itu kita lakukan. Dan memang itu sangat perlu Bang. Positif. Karena dengan adanya degradasi promosi, adik-adik atlet itu tanda kutip nggak nyaman dia. Dalam arti positif. Itu barangkali yang bisa kita terus berlatih. Termotivasi selalu ya. Mungkin yang masih gemuk harus kurus lagi. Itu juga salah satu. Menjaga fisiknya, mentalnya, Itu begitu ya. Benar Apalagi sekali. ini setahun lagi harus terus dibina begitu ya. Baik, luar biasa sekali. Baik, kalau dari Kota Medan sendiri bagaimana, optimistiskah atau seperti apa ini untuk atlet kita yang akan berlaga? 500 soalnya ini Kak. lebih bahkan. Lebih bahkan. Bahkan lebih. Untuk atlet ya Mbak, kita jelas optimis. Harus ya. optimis. Kita orang Medan Sumut ini harus optimis. Kita mendapatkan prestasi terbaik. Tren itu sudah kelihatan. Ya. Tren itu sudah kelihatan. Jadi artinya begini. Hari ini kita sudah, jadi ada moto kita Bang di Medan. Medan Kota Atlet. Medan Kota Nah, Atlet. itu moto kita. Itu. Medan Kota Atlet. Artinya begini. Kita ingin pada akhirnya olahraga ini menjadi profesi. Ya. Tidak lagi hobi. Ya. Dengan dia menjadi profesi, dalam tanda kutip bisa menjadi pekerjaan atau masa depan, maka olahraga ini akan dilakukan orang tidak main-main lagi. Ya, walaupun jujur tingkatan pembinaan olahraga di Indonesia ada beberapa macam. Kita KONI olahraga prestasi, ada KORMI dan lain sebagainya. Tapi itu mau kita ciptakan, sehingga memang seperti apa yang terjadi di luar negeri, pesepak bola Ronaldo dan lain sebagainya, ya udah olahraga itu udah menjadi profesi kan. Kita harus bisa ke sana. Dan paling tidak Bang, paling tidak hari ini bahwa atlet-atlet di Kota Medan itu prestasi olahraganya dipertimbangkan Bang. Ya. SMP masuk SMA, SD masuk SMP, masuk pekerjaan, Dan TNI bahkan ada Polri. jalur khusus jika nanti untuk masuk ke suatu instansi. Betul. TNI Polri itu juga menjadi pertimbangan, nilai plus bagi adik-adik yang memiliki prestasi. Ya, wow. Ini sebenarnya yang harus kita dorong, sehingga memang olahraga itu pada akhirnya kita mau nanti Bang, akhirnya di KTP itu pekerjaan olahragawan. Olahragawan, betul. Bicara tentang olahragawan, biasanya kita hanya fokus kepada atlet. Tapi selain dari atlet juga ada yang namanya pelatihnya. Iya. Kita harus Betul. juga memikirkan tentang pembahasan tentang pelatih ini, seperti apa pembinaan dan juga selektivitas terhadap pemilihan coach ataupun pelatih yang profesional. Sesaat lagi pemirsa. Ya pemirsa, sejatinya setiap pergelaran olahraga ini ada 2 hal yang harus kita ketahui terkait kehadiran dari atlet dan juga untuk coach ataupun pelatihnya yang tidak perlu kita untuk sampingkan. Seperti apa dari KONI Sumatera Utara untuk mempersiapkan para coach yang hebat dan profesional ini untuk bisa menempah kesuksesan nantinya di PON 2024. Seperti apa? Ya, keberhasilan seorang atlet itu tidak terlepas dari pelatih. Betul. Sudah pasti. Setuju. Jadi mereka seorang pelatih itu bisa menjadi orang tua, bisa menjadi teman, bisa menjadi, kalaupun misalnya tempat diskusi, bahkan jadi ibu kalau perempuan dan lain sebagainya, semua ada diskusinya di situ.
Jadi pelatih yang ada di Sumatera Utara sekitar 200 lebih itu sekarang kita mengambilnya berdasarkan rekomendasi dari pengurus provinsi cabang olahraga. Oh. Juga mereka harus menunjukkan sertifikasinya. Mereka hanya punya sertifikat. Sertifikat keahlian. Pelatih, iya, pelatihan. Karena di sana ada pelatih. Sekarang musim itu pelatih fisik. Ya, pelatih fisik itu juga harus punya sertifikat dia pelatih fisik. Ya. Kemudian kalau pelatih teknik dia juga pelatih teknik. Misalnya di cabang olahraga dirgantara, fasi, itu banyak sekali pelatihnya bermacam-macam karena nomornya juga bermacam-macam. Jadi sesuai dengan standar, bahkan Sumatera Utara apabila Pengprov itu merasa kepingin lebih lagi dari pelatih-pelatih, mendatangkan pelatih dari luar negeri. Boleh. Sudah hadir kah? Ya, ini yang sekarang kemarin itu dari Korea untuk melatih taekwondo. Wow. Dari Cewek, Korea ya, cewek. Prof, Dari ya? Korea, dari Korea. Kemudian ini Wusu biasanya dari Cina. Dari Cina, Ini mau datang Wushu. lagi kemari ke Cina. Kemudian kalau dari nasional kita datang dari Jakarta. Bahkan pelatih kepala itu judo sekarang sudah melatih di Sumatera Utara. Tentu dengan sertifikasi internasional, dengan sertifikasi nasional, itu tentu akan berdampak kepada harga, kan begitu. Apa yang mereka bisa berikan, tentu penghargaan juga akan kita support dengan posisi seperti itu. Jadi para pelatih ini pun, ya mungkin ya kalau kita pegawai negeri dan lain sebagainya, bahkan bisa jadi suatu profesi yang luar biasa. Orang menjadi pelatih sudah menjadi suatu profesi. Menjanjikan karena namanya olahraga, apalagi tadi kata Pak Edi secara di KTP itu olahraga, maka dia kan cari pelatih. Ya. Sudah otomatis atlet itu kalau udah butuh dia kan cari pelatih sendiri. Nah, kalau di Sumatera Utara tentu masih melalui pengurus provinsi cabang olahraga. Kemudian diusulkan ke KONI. Kemudian akan kita akomodir sebagaimana kemampuan kita terhadap pelatih-pelatih ini juga. Supaya kita juga punya penghargaan. Sekarang ini sedang berlangsung Asian Games sekarang ini. Sumatera Utara itu berkontribusi 8 atlet di sana sekarang. Sekarang. Nah, jadi di Cina, di Hangzhou kan, itu sudah bermain kemarin kita sudah tahu bahwa itu juga bagian dari pembinaan tadi, itu atlet Kota Medan juga. Ya, Wow. 5. Ada 5 atlet Kota Medan, ada 8. Karena memang atlet wusu ada 4, kemudian ada balap sepeda, kemudian ada atletik, kemudian ada karate. Berarti skop atlet nasional ini nanti tembakannya internasional juga ya? Pasti. Pasti. Wow, sudah pasti ya. Jadi kita tidak hanya berbicara di Kota Medan, Kota Medan tadi secara prinsip. Kita sekarang mewajibkan atlet kita itu latihan 1 minggu 10 sesi. Berarti 1 bulan 40 sesi. 1 sesi itu 2 sampai 3 jam. Ya. Kalau mau jadi atlet boleh. Waduh, berat kayaknya Pasti ini. jadi. Itu Luar posisi biasa kita. ya latihannya. Bisa jadi kurus nanti. Iya, jadi posisi kita sudah mewajibkan itu. Wow. Kalau tidak bisa, macam tadi, indikatornya tidak disiplin, degradasi. Ya. Iya. Begitu. Wah, ketat sekali ternyata ya untuk atletnya, untuk pelatihnya juga. Wah, luar biasa. Sampai menghadirkan dari Korea dan juga Cina. Betul, dari luar negeri. Tapi ada hal yang semua miris sini Kak Korea. Apa gitu? KONI Sumatera Utara bisa menghadirkan pelatih dari Korea dan juga Cina. Namun atlet bowling kita harus berlatih keluar. Cabur squash kita harus berlatih di luar. Meskipun itu tidak gimana terkait itu? dengan tupoksi dari KONI Sumatera Utara ini mungkin hadirnya untuk pemerintah. Tapi apakah hal tersebut mungkin bisa disampingkan untuk venue-nya, Prof, daripada manggil dari Cina pelatihnya? Sekarang posisi kita squash sama bowling itu berada di Jakarta. Ya. Atlet kita. Artinya apa? Memang fasilitas bowling kita sedang dalam proses perbaikan. Perbaikan atau kurang dana ini, Prof? Nah, saya kalau bicara tentang dana itu kan bukan urusan kita, tapi itu adalah hak daripada pemerintah untuk bagaimana menyiapkan itu. Tapi yakin dan percaya, PON bowling pasti di Sumatera Utara. Nah, cuma kan anak-anak ini perlu berlatih sebelum tempat pertandingan itu siap.
kan gitu. Pernah diskusi dengan pemerintah kita, Prof? Sudah Mereka, pasti. Mereka pergi ke sana juga butuh biaya. Mengapa Sudah tidak pasti. dihadirkan juga venue-nya di sini, Prof? Iya, gedungnya sudah ada. Sudah ada. Tinggal lintasannya yang belum selesai sampai hari ini. Di Jalan Pancing sudah ada. Belum selesai sampai hari ini. Berarti Ya. butuh persiapan Betul. beberapa hari lagi ya, Prof? Beberapa hari lagi. 2 hari lagi lah kira-kira gitu lah. lagi. Supaya lebih siap dan gampang anak-anak kita berlatih di Sumatera Utara. Ada bunyi hal 2 hari lagi. Mudah-mudahan kita Oke. tetap optimis ya Prof ya. Pasti Masih sebagai warga harus Sumatera optimis. Utara Pasti, untuk Bang. menyongsong hadirnya PON 2024 ini, kita harus keep thinking positively. Betul. Baik. Tadi kalau kata Pak Edi nih kalau untuk Kota Medan sangat optimis ya, atlet-atlet kita yang terbaik yang diperlombakan nantinya di PON. Kalau untuk saingan terberat kira-kira dari mana Pak Edi? Maksudnya dari provinsi lain. Nah, dari provinsi Oh lain. ya, jadi memang kenyataannya ada 3 provinsi itu namanya DKI, 4, Mbak. Jatim, Jateng, ya, sama Jabar ada paling tidak 4 Oh, lah. ada 4 Ini provinsi. kayaknya sampai 10 tahun lagi ini masih di dalam posisi itu ya. Tapi ini cerita saingan ya, Mbak. Artinya paling tidak memang mau tidak mau kita melihat peluang setelah mereka ini dulu Iya. peringkatnya gitu ya. Jadi artinya kalaupun beberapa tuan rumah yang kita lihat di beberapa PON terakhir ya posisi itu seperti itu. Nah, mengapa itu terjadi? Memang ya jujur saja seperti apa yang disampaikan Bang tadi bahwa baik sarana Bahwa kurang dana? ya, baik sarana Sarana dan maupun prasarana. dana yang lain ya mereka lebih siap, itu harus kita akui Iya, ya, dan mereka lebih siap dan itu sudah ada sejak dulu. Jadi memang saingan ini mudah-mudahan dengan pelaksanaan PON nanti kita menjadi tuan rumah, peringkat kita bisa naik. Amin, Ya, mudah-mudahan. peringkat kita bisa Menarik naik. sekali hal tersebut. Saya juga ada ini mewakili hati dari pemirsa bahwa dalam satu kutipan mengatakan soal Pemprov cabur keluhkan Sarpras Pelada PON 2024 Koni Sumut jangan cengeng. Seperti apa Anda untuk menyikapinya, Pak Edi? Koni Sumut jangan cengeng. Enggak, Pemprovnya jangan cengeng. Jadi memang begini dia Bang, kalau cerita ideal, ya cerita ideal di bidang apapun, prestasi itu harus didukung oleh sarana yang cukup lengkap dan sangat lengkap. Itu ideal memang. Tapi memang dilemanya posisi kita baik secara nasional maupun secara daerah, pastilah ketersediaan dana. Jadi sebenarnya memang paling tidak kekurangan dana tadi harus kita imbangi dengan penaikan semangat. Ya. Tapi di sini kebijakannya harus berinisiatif, harus meminta selalu inisiatif kita. Oh, gitu Apakah ya? juga dilakukan oleh Pak Edi untuk inisiatifnya untuk membina? Jelas. Jadi kalau jujur saja kalau saya buat misalnya porkot, ya porkot itu mempertandingkan misalnya sampai 45 cabur. Kalau mau jujur 45 cabur ini tidak memiliki sarana yang lengkap loh Mbak. Ya. Tapi kita harus siasati. Misalnya begini, Martia. Mungkin itu curhatnya juga ke Pak Profesor. Iya, termasuk gitu. Kita siasati dia. Paling tidak satu gedung itu bisa dipakai oleh 3 atau 4 cabur. Setelah cabur A, cabur B, cabur C gitu. Kedua, memang jujur saja memang kalau di tingkat depan, jadi Sumut ini kan dia mengelola ke nasionalnya. Kalau di tingkat depan itu sarana prasarana sekolah itu sangat kita butuhkan. Pasti. Nah, jadi sekolah, perguruan tinggi termasuk sangat-sangat kita berharap kerjasama yang baik karena mereka sudah memiliki sarana-sarana itu. Jadi kita berharap memang di samping inisiatif, ya memang secara perlahan-lahan dalam kesempatan sangat bahagia ini masyarakat dan pemerintah bergandengan tangan lah untuk bisa melengkapi sarana tadi, karena memang logika kasarnya begini aja, dengan sarana yang terbatas dia bisa mendapat prestasi X. Apalagi kalau sarananya lengkap, Iya. pasti prestasinya memungkinkan lebih besar untuk naik. Barangkali itu yang bisa saya tambahkan. Oh, oke. Itu dia mungkin menjadi penutup kita. Sebelum kita juga mengakhiri perjumpaan kita karena kita sudah berada di penghujung acara, betul. ada baiknya kita kasih dulu kepada kedua narasumber ini untuk memberikan wejangan terkait mengilhami persiapan KONI sukseskan PON 2024 ini. Mungkin saya mulai nanti dari
Pak Edi duluan. Boleh Iya, Kak? silakan Pak Edi, ada himbauan ataupun harapan ke depannya untuk PON 2024 seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama ke dalam dulu untuk atlet, pelatih dan stakeholder olahraga yang terlibat mempersiapkan PON ini, mari kita ikuti aturan main yang ada. Kita ikuti perencanaan yang ada, tapi tidak lupa juga kita tetap berdoa. Baik. Kepada seluruh masyarakat dan pemerintah, kami sangat berharap mari kita percepat persiapan kita PON. Sehingga apa yang kita idam-idamkan selama ini sumut menjadi tuan rumah PON, dapat kita menjadi tuan rumah PON yang terbaik. Amin. Mari kita percepat. Ada bahasa modalitas di situ. Silakan. Kalau dari Prof Agung seperti apa, Prof? Silakan. Iya, tentu pesta olahraga ini bukan hanya milik KONI Sumatera Utara. Ini adalah milik kita semua. Ekonomi akan bangkit karena yang akan datang kemarin itu 20.000 orang, bayangin aja. Wow. Selama 12 hari. Kalkulasi salah nanti berapa banyak itu yang akan beredar uang di Sumatera Utara ini ketika dalam pelaksanaan PON. Baik itu penginapan, baik itu katakan kuliner dan lain sebagainya. Berdampak semuanya. Sehingga kami dari KONI Sumatera Utara akan berusaha semaksimal mungkin menampilkan atlet-atlet terbaik. Dan atlet terbaik ini juga atlet Sumatera Utara, atlet Kota Medan, atlet dari Serdang dan semuanya. Tentu harapannya doa daripada orang tua, doa dari famili semuanya untuk mendukung pelaksanaan ini supaya lebih baik lagi. Dan kita akan menjadi tuan rumah yang aman lah, yang nyaman di sini karena kondisi apapun ternyata dalam keramaian kondusivitas itu yang paling penting dan kita akan mencapai prestasi yang terbaik pastinya. Amin, amin, amin. Kondusivitas juga akan menjadi image bahwa Sumatera Utara ini bisa menjadi yang terbaik pasti. Ya, itu dia. Mudah-mudahan semoga ya. Amin Zil. Allahumma. Baik, ini kita tidak terasa ya sudah di penghujung acara. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Markombur kali ini. Semoga ini bisa membuka perspektif kita tentang seperti apa KONI ini sudah mensukseskan PON ya, seperti itu PON 2024. Untuk itu pemirsa terus saksikan Markombur setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Saya Kori. Dan saya Muhammad Azrul Nasution. Sebelum kami berpisah dari Anda, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Edi dan juga Profesor yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Saya Muhammad Nasution, selamat